karena pelecehan seksual ini tidak hanya secara fisik kan. Hai guys, welcome to our podcast today di Carport Carnation Podcast. Aku Kak Nui dan di sebelahku ada Kak Fida. Say hi Kak Fida. Hai. Okay, before we start our podcast, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Okay? Good job. Okay, firstly hari ini kita tuh mau ngadain podcast tentang pengenalan masa pubertas pada anak. Di sini juga ada beberapa pertanyaan yang mau kita bahas. Pertama-tama aku mau ngenalin Kak Fida dulu ya di sini. Kak Fida di Homeschooling Carnation itu udah berapa lama Kak jadi tutor? Jadi tutor itu dari tahun 2014 sampai sekarang, jadi sekitar 8 tahun. Oh, 8 tahun. Udah lama banget ya, berarti udah pro banget nih. Ya. Oke nih Kak, aku mau langsung tanya aja ya. Pertanyaan pertama, menurut Kak Fida itu sendiri ya, pengertian dari pubertas itu apa sih Kak? Ya, jadi karena saya itu tutor IPA dan biologi dan saya kebetulan adalah seorang ibu dari anak balita 3 tahun. Jadi di sini saya hanya sharing saja ya, sharing tentang pengalaman dan beberapa literasi yang pernah saya baca. Jadi pubertas itu adalah suatu peralihan antara fase anak-anak menuju fase remaja. Jadi di situ ada beberapa perubahan fisik yang terjadi baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Seperti itu. Oke, so jadi intinya tuh kalau misalkan anak-anak mengalami pubertas itu ada beberapa perubahan ya Kak? Iya, Pokoknya itu betul. tuh perubahan dari masa anak dari anak ke remaja. Iya, Betul Kak? betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Menurut Kak Fida itu sendiri atau menurut literasi yang sudah Kak Fida baca, waktu pubertas itu ada beberapa periode atau gimana nih Kak? Jadi waktu pubertas itu tergantung ya, untuk anak laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau untuk anak perempuan itu pubertasnya lebih cepat, kisaran umurnya 8 tahun sampai 12 tahun. Kalau misalnya laki-laki itu sekitar 10 tahun sampai 16 tahun. Situ perbedaan waktu pubertasnya. Oke. Berarti kalau misalkan perempuan itu karena tadi lebih cepat waktu pubertasnya, apa itu mempengaruhi untuk kedepannya nggak sih Kak? Kak Fida pernah dengar nggak kalau misalkan kita seorang perempuan nikah sama laki-laki, itu tuh yang lebih cepat kelihatan tuanya itu perempuan. Apa itu mempengaruhi juga dari waktu pubertasnya atau gimana? Enggak sih, jadi sebenarnya ya dari ilmu biologi, kalau perempuan itu sebenarnya sudah dibekali telur. Sudah dibekali telur, setiap wanita tuh berbeda-beda bekal telurnya itu dari sejak perempuan itu masih dalam kandungan. Nah, berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki pembentukan spermanya itu terjadi ketika dia masa remaja itu. Nah, ketika seorang perempuan lahir, nah dia itu istirahat dulu. Istirahat, ketika masuk ke fase pubertasnya baru tuh telur-telurnya dimatangkan. Nah, karena persediaan telurnya itu terbatas, maka perempuan tuh ada fase menopause. Menopause. Ya, ada fase menopause, artinya menopause itu tidak ada sel telur yang dihasilkan atau dikeluarkan. Akhirnya dia stop, tidak menstruasi dan tidak bisa hamil. Nah, berbeda untuk laki-laki. Kalau laki-laki dia akan terus memproduksi spermanya sampai akhir hayatnya. Aku baru tahu nih Kak kalau kayak gitu. Berarti kalau misalkan, aku juga pernah dengar nih Kak, kalau nggak salah pernah baca dari berita itu ada nenek-nenek yang hamil itu berarti kayak gimana? Itu kan dia Ya, udah ada di masa menopause. berarti nenek-nenek itu belum menopause. Oh gitu. Iya, kalau misalnya seorang wanita hamil berarti dia kan punya telur. Sedangkan kalau menopause itu dia sudah tidak punya telur untuk dikeluarkan atau untuk diovulasi. Oke guys, tadi itu sekilas tentang waktu pubertas, yaitu kalau misalkan untuk perempuan tadi kisaran antara 10 sampai 16 tahun.
8 8. sampai 12 tahun, dan untuk laki-laki itu adalah 10 sampai 16 tahun, dan perbedaannya itu antara perempuan dan laki-laki lebih cepat perempuan. Iya, betul. Oke, aku next ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Hmm. Menurut Kak Vida, kalau misalkan anak itu mengalami masa pubertas, perubahan fisik apa aja sih yang dialami anak tersebut? Ya, jadi perubahan fisiknya itu mulai terlihat pasti berbeda kan, karena organ reproduksinya juga berbeda, maka ciri-ciri fisik yang terlihat juga berbeda. Tapi ada juga sih beberapa yang sama. Nah, untuk yang perempuan dulu nih, kalau perempuan itu ciri-ciri fisik yang terlihat itu mohon maaf ya, payudara atau buah dadanya itu sudah mulai tumbuh, lalu pinggulnya sudah mulai melebar. Nah, kenapa pinggulnya melebar? Untuk persiapan nanti ketika dia melahirkan gitu ya. Jadi pinggulnya sudah melebar, lalu pertumbuhannya tinggi. Nah, kan kalau kita lihat nih anak-anak SD tuh kelihatannya perempuan tuh badannya besar-besar ya dibandingkan laki-laki, karena memang usia itu tuh usia SD, perempuan tuh lagi growth spot banget, lagi pertumbuhan yang cepat banget karena pubertasnya memang lebih awal kan daripada laki-laki gitu. Terus muncul rambut-rambut di beberapa area tubuh seperti di ketiak, lalu di alat kemaluannya gitu. Itu sih perubahan fisik yang terjadi pada perempuan. Nah, kalau laki-laki itu berbeda. Kalau laki-laki dari suaranya sudah mulai membesar gitu, kayak ngebas gitu ya kalau laki-laki. Terus dadanya sudah mulai membidang, lalu sama muncul rambut juga di beberapa bagian tubuhnya. Terus growth spot juga tinggi. Nah, kalau anak laki-laki biasanya tinggi lebih Tinggi tingginya badan. itu pas di SMP atau SMA, yang SD-nya tadinya kecil tiba-tiba SMP SMA-nya jadi malah besar. Nah, itu growth spotnya pas waktu usia-usia segitu. Itu Iya, sih. aku sendiri ngalamin sih, Kak. Dulu waktu SD tuh aku paling tinggi satu sekolah. Sekarang juga masih Terus paling tinggi sih. terus dia itu waktu SD-nya kecil banget, terus nggak ketemu kan. Ke akhirnya reunian, ternyata lihat ya, oh gila dia tinggi banget jadinya. Itu berarti juga dipengaruhi oleh pubertas ya, Kak? Iya, karena masa pubertas perempuan sama laki-laki berbeda. Dan yang intinya nih, inti dari akhir-akhir atau puncak dari masa pubertas itu sudah mulai dihasilkannya sel kelamin. Kalau laki-laki itu sperma yang dikeluarkan melalui mimpi basah ya, mohon maaf. Kalau perempuan itu dikeluarkan sel telurnya melalui menstruasi. Nah, itu akhir dari masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Oke guys, berarti kita udah tahu kan perbedaan apa aja sih di masa pubertas antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya itu tadi ya yang suara. Itu kalau buat laki-laki ngebas atau tumbuh jakun juga termasuk ya, Kak? Iya, betul ya, Iya, ada tumbuh jakun tumbuh juga. jakun juga termasuk ya guys. Oke, next pertanyaan selanjutnya yaitu ada cara penanganan awal pubertas nggak, Kak, untuk anak-anak? Baiknya itu kayak gimana? Atau misalkan ada cara pencegahan atau lainnya? Kan biasanya kalau anak perempuan, Mhm. aku pribadi pertama kali menstruasi itu sampai ngumpet di bawah meja karena kaget, Ketakutan ya? ini kenapa? Aku kena kanker kah? Aku dikutuk, sampai berpikir kayak gitu karena masih anak-anak. Iya, mhm. Nah, itu makanya, perlu adanya perhatian lebih dari orang tua kepada anaknya. Jadi orang tua harus lebih peka lagi melihat pertumbuhan anaknya itu seperti apa. Ketika anak perempuan rentang usianya kan tadi ya sudah dijelaskan, anak perempuan sudah mulai masuk ke tahap awal-awal pubertas, itu sudah dikasih edukasi atau pembelajaran, nanti suatu saat atau usia segini kamu itu akan mengalami menstruasi. Nah, dikasih tahu menstruasi itu adalah keluarnya sel Sel telur ya, dan akan meluruh karena tidak dibuahi tadi ya, jadi meluruh menjadi darah menstruasi. Nanti akan keluar darah dari alat kelaminnya, tapi nggak apa-apa, itu normal. Kalau perempuan berarti sudah normal dan sudah masuk ke masa fase pubertas. remaja ya, pubertas kayak gitu. Nggak usah takut, nanti diajarkan oleh ibunya itu, diajarkan cara memakai pembalut, terus cara membersihkan gitu ya. Nah, kalau laki-laki ya lebih baiknya ke bapaknya gitu. Jadi harus
sesuai dengan gendernya gitu. Mungkin kalau misalnya perempuan nanya ke ayahnya kan malu gitu ya. Nah, ini sesuai gendernya. Kalau anak perempuan itu ke ibunya. Kalau misalnya anak laki-laki ke ayahnya. Misalnya tiba-tiba nih kok pagi-pagi kayak ngompol tapi bukan air kencing. Nah, itu apa gitu. Nanti boleh tanyakan ke ayahnya gitu. Bagaimana cara menangannya. Apa-apa nggak usah takut atau seperti apa. Dan orang tuh juga harus harus paham gitu, harus peka kalau suara anak laki-lakinya tuh udah ngebas gitu, oh berarti ini udah mau masuk ke tahap itu gitu loh. Jadi harus dikasih pengetahuan atau edukasi biar anak tuh nggak ketakutan. Biasanya nih Kak, kalau eh apa ya, beberapa daerah tertentu atau misalkan di kampung, itu kan orang tuanya itu dia minim pengetahuan ya Kak, tentang apa itu education tentang pubertas atau hal lainnya. Nah, Mm-mm. itu ada cara atau tips nggak buat orang tua yang memang apa ya, kurang mengajarkan kepada anaknya tentang apa itu pubertas? Ya, ya itu ya mungkin agak apa sih namanya? Itu salah satu kekurangan gitu ya. Kan anak zaman sekarang itu main HP udah ini kan. Dan semua anak tuh bisa searching lewat Google. Jadi kalau misalnya orang tuanya sendiri kurang pengawasan, kurang aware atau kurang peka kepada anaknya ya takutnya dia cari informasinya malah di internet yang belum tentu kebenarannya gitu. Ya harusnya ya dikasih edukasi juga sih orang tuanya gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, oh bentar-bentar, aku lupa kasih kesimpulan ya. Jadi tadi tuh cara penanganan awal pubertas itu sangat tergantung oleh pengetahuan atau education yang diberikan oleh orang tuanya ya Kak. Mm-mm. Jadi pengaruh dan peran orang tua itu sangat penting banget untuk Betul. masa pubertas bagi anak-anaknya. So buat parents-parents yang ada di sana, Mmm, kita harusnya lebih aware ya Kak, kepada perubahan anak kita sendiri dan juga apa sih anak saya ini lagi kenapa gitu ya Kak. Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada perbedaan pada saat anak memberikan pemahaman tentang pubertas kepada anak laki-laki dan perempuan? Ya, tentu berbeda ya. Berbeda kalau misalnya kita mau mengedukasi anak laki-laki sama perempuan pasti berbeda. Karena tadi kalau laki-laki ya harusnya yang mengedukasi itu ayahnya, lebih baik ayahnya yang mengedukasi karena memang sama gitu gendernya. Jadi enak menjelaskannya. Kalau perempuan ya lebih baik sama ibunya gitu. Itu perbedaannya. Terus ya untuk penanganan yang tadi kan sudah dijelaskan ya. Intinya mah perbedaannya itu, ke orang yang mengedukasinya. Mengedukasi kalau laki-laki ke ayah, ini ke ibunya, kalau anak perempuan ke ibunya. Atau mungkin ini masukan Iya, dari aku ya Kak, boleh. mungkin selain orang tua juga kayaknya kakak perempuan atau kakak laki-laki, Iya, itu juga bisa membantu mereka ya, Kak. bisa Kan bisa banget. biasanya tuh ada beberapa anak yang memang enggak atau kurang dekat sama orang tuanya. Iya, Itu juga bisa, Kak? bisa bisa dijadikan alternatif ya kalau misalnya memang anak itu punya kakak, nah itu lebih enak gitu ya sharing-sharingnya, nanya-nanyanya itu lebih nggak kaku gitu Enggak ya, kaku dan enggak nggak canggung takut, karena ya. gap tahunnya itu enggak jauh ya, Kak. Iya, betul. Oke, nah itu tadi penjelasan tentang saat kita menjelaskan masa pubertas kepada anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oke, dan ini pertanyaan yang terakhir sih Kak. Menurut Kak Fida, edukasi materi seks seperti menghindari pelecehan seksual karena pelecehan seksual ini tidak hanya secara fisik kan, Mhm. tapi juga secara verbal. Nah itu tuh ada cara menghindari nggak supaya anak-anak di luar sana atau misalkan siapapun itu terhindar dari hal tersebut. Itu ada Ada, oh ya mungkin ini sih, jadi kalau misalnya pelecehan seksual kan sekarang cukup marak juga ya, marak banget. pelecehan seksual kayak gitu. Jadi memang harus dijelaskan dari awal gitu tentang alat-alat atau organ-organ tubuh dari anak itu sudah mulai bertanya dan sudah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kayak anak saya gitu ya, anak saya udah 3 tahun dia sudah mulai kepo gitu ya, udah
penasaran gitu tentang organ-organ tubuh. Nah, itu jangan sampai, ya mohon maaf ya, suka mandi bareng gitu kan, kadang ada ya biar cepet gitu ya mandi bareng sama anaknya. Nah, kalau misalnya anak itu penasaran gitu lihat kok berbeda gitu ya, apalagi beda gender, itu takut jadi gimana gitu tuh. Walaupun satu sama gendernya juga sebenarnya nggak baik gitu untuk mandi bersama gitu untuk balita ya, balita itu. Terus mengenalkan organ-organ yang harus boleh dipegang atau yang tidak boleh dipegang. Jadi dijelaskan ini adalah alat kelamin tidak boleh dipegang oleh siapapun gitu. Yang boleh memegang hanya kamu, hanya orang tua kamu, dan kamu juga nggak boleh memegang alat kelamin orang lain. Kan ada juga sih yang pelecehan seksual tipenya itu malah seluruh anaknya memegang alat kelamin si pelakunya, ada juga kan. Tapi kayaknya untuk yang konteks kamu dan orang tua kamu itu mungkin ada ini ya Kak, waktunya Iya, semasa waktu mereka dari balita aja kan? ya dari balita udah dikenalkin kan alat-alat kelamin yang tidak boleh dipegang kayak gitu. Terus memakai pakaian. Jadi sebisa mungkin orang tua tuh harus memberikan pakaian yang sopan. Kan banyak juga sih kayak perempuan gitu ya, pakai rok gitu tapi dia nggak pakai celana yang dalam, celana pendek gitu tuh untuk ininya. Kalau misalnya kejahatan kan, kalau kata Bang Napi itu kejahatan bukan dari niat tapi karena ada kesempatan. Kalau anak-anak segitu kan anak-anak SD gitu lagi aktif, lagi bergerak aktif ya kemana-mana gitu ya, pas melihat gitu wah ada kesempatan gitu kan. Nah, jadi harus kasih pakaian yang sopan untuk anak-anak gitu, jangan sampai memberikan kesempatan kepada orang gitu. Menurut Kak Fida nih, kan sekarang pelecehan seksual itu lagi marak ya Kak. Iya. Tapi yang kita tahu itu cuman buat perempuan. Sebenarnya nih Kak, laki-laki juga banyak mengalami pelecehan seksual. Iya. Pendapat Kak Fida itu tentang hal tersebut gimana? Ya emang maksudnya kebanyakan memang perempuan tapi laki-laki juga memang ada sih gitu. Jadi pendapat saya ya harus baik, saya yang sebagai orang tua itu, saya punya anak laki-laki atau perempuan tuh harus pengawasannya harus lebih dijaga lagi gitu. Lingkungan bermain anaknya juga harus lebih diperhatikan lagi, apakah dia bergaul dengan orang yang tepat, orang yang baik gitu. Harus lebih ini lagi aja pengawasannya, pengawasan terhadap anaknya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, nah guys, itu dia sekilas tentang apa itu masa pubertas, dari cara penanganannya, waktunya, kemudian perubahan fisiknya itu udah banyak ya. Hal yang bisa kita ambil dari podcast kali ini, kita tuh harus bisa mengenali tubuh diri kita sendiri, Betul. terus juga apa ya, menjaga sikap, terus dan poin penting dari podcast kali ini yaitu orang tua itu memiliki peran yang penting ya Kak, Iya, untuk betul. perubahan atau masa pubertas yang dialami oleh anak-anak mereka. Okay guys, so today is about our podcast, the Carnation Podcast. Thank you so much for your guys' attention. Aku Kak Nui dan Kak Fida. Goodbye, see you. Bye, see you.